Halo semua, bertemu dengan saya Deniria Marsilaban dari tim pengajar Aljabar Linear 1. Selanjutnya kita akan masuk pada ruang fundamental dari matriks. Ada 6 ruang vektor yang terkait dengan matriks A dan transpusnya, yaitu A transpus. Keenam ruang itu adalah sebagai berikut. Ini untuk A, ini adalah untuk A transpus. Untuk A, kita memiliki ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Demikian juga untuk A transpus, kita memiliki ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari A transpus. Namun nanti kita akan lihat bahwa ini ada yang sama. Namun, karena ruang baris dari A transpus itu sama dengan ruang kolom A, dan ruang kolom dari A transpus itu sama dengan ruang baris A, maka ruang fundamental, jadi ruang yang ada yang terkait dengan suatu matriks A yang kita sebut dengan ruang fundamental dari matriks A itu ada 4, yaitu pertama ruang baris A, ruang kolom A, kemudian ruang nol dari A, dan ruang nol dari A transpus. Jelas ruang nol dari A transpus berbeda dengan ruang nol dari A. Teorema selanjutnya, jika A sembarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transpus. Ini sangat jelas ya, karena nanti ruang baris dari A itu sama dengan ruang kolom dari A transpus. Dan kita tahu rank itu adalah dimensi dari ruang baris atau ruang kolom yang sama. Itu jadi kalau rank A itu misalnya R, maka dimensi dari ruang baris dari A adalah R, dan dimensi ruang kolom dari A juga adalah R. Dan karena rank A sama dengan rank dari A transpus, atau karena ruang baris dari A itu sama dengan ruang kolom dari A transpus, maka rank dari A itu pasti sama dengan rank dari A transpus. Masih lanjutan rank dan nulitas. Jika A matriks berukuran M kali N, maka rank A transpus ditambah nulitas dari A transpus itu sama dengan M, yaitu banyak kolom dari A transpus. Atau di mana banyak kolom dari A transpus itu akan sama dengan banyak baris dari A. Karena rank A sama dengan rank A transpus, maka rank A ditambah nulitas dari A transpus itu akan sama dengan M. Jadi ini karena rank A di sini, ini rank A transpus. Jadi kita bisa ganti rank A transpus dengan rank A. Di sini kita tetap memperoleh hasilnya adalah M. Beberapa alternatif formula dapat kita peroleh. Misalkan rank A sama dengan R, maka dimensi dari ruang baris A itu akan sama dengan R. Dimensi dari ruang kolom A juga akan sama dengan R. Sementara dimensi dari ruang nol dari A itu akan sama dengan N minus R, dan dimensi dari ruang nol dari A transpus itu akan sama dengan M minus R. Jadi perhatikan di sini adalah N minus R, yaitu banyak kolom dari A dikurang R, sementara di sini M minus R, yaitu banyak kolom dari A transpus dikurang R. Selanjutnya kita akan melihat hubungan geometri antara ruang fundamental yang ada pada suatu matriks. Definisi 2. Jika W adalah subruang dari Rn, maka himpunan semua vektor di Rn yang ortogonal ke semua vektor di W disebut komplement ortogonal dari W dan ditandai dengan W ortogonal. Ini menyatakan W ortogonal. Jadi kalau W itu adalah sembarang subruang dari Rn, suatu subruang dari Rn, maka himpunan semua vektor di Rn di ruang yang sama yang ortogonal ke semua vektor di W. Jadi ingat, W itu adalah subruang, jadi ada banyak vektor di sana. Jadi ini himpunan semua vektor yang ortogonal ke semua vektor di W disebut komplement ortogonal dari W dan ditandai dengan W transpus. Anda sudah belajar komponen ortogonal sebelumnya di subbab sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat sifat komplement ortogonal. Teorema 486, misalkan W adalah subruang dari Rn, maka W ortogonal adalah subruang dari Rn juga. Jadi sama-sama di Rn.
Satu-satunya vektor bersama, jadi vektor bersama antara W dengan W ortogonal itu adalah vektor 0. Kemudian komplement ortogonal dari W ortogonal itu adalah W. Jadi maksudnya kalau kita punya W ortogonal, terus kita cari yang ortogonalnya, W ortogonal dan ortogonal, maka ini akan kembali menjadi W, subruang vektor W ya. Sebagai contoh, kita lihat di sini, ini misalkan adalah W. Jadi W di sini adalah vektor-vektor pada garis ini. Maka W ortogonal itu adalah vektor-vektor pada garis ini, yaitu tegak lurus ya. Lurus ortogonal itu kan artinya tegak lurus. Vektor-vektor pada garis ini. Sehingga kalau kita mencari yang ortogonal terhadap ini, maka kita kembali menemukan W, yaitu vektor-vektor yang ada pada W. Ini salah satu contoh. Sekarang contoh yang kedua, kita lihat ini adalah di R3. Kalau ini tadi kan di R2. Di R2. Sekarang di R3. Misalkan W adalah vektor-vektor pada bidang ini. Sebenarnya bidang ini bukan hanya di sini ya. Bidang masih bisa berlanjut ke sana, tapi kita gambar di sini ilustrasinya aja. Jadi W adalah vektor-vektor yang ada pada bidang ini. Ya. Maka W ortogonal itu adalah himpunan semua vektor yang tegak lurus atau ya tegak lurus dengan semua vektor-vektor yang ada pada W ini atau pada bidang ini. Maka W ortogonal adalah vektor pada garis ini. Ini ortogonal. Kemudian kalau kita mencari W ortogonal dari mencari ortogonal dari W ortogonal, artinya kita mencari semua vektor-vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada di sini. Dan itu kita akan kembali ke subruang W. Sekarang kita akan membawa konsep itu ke ruang fundamental yang ada pada matriks. Teorema 487, jika A matriks berukuran M kali N, maka ruang nul dari A dan ruang baris dari A adalah komplement ortogonal di Rn. Jadi, saling komplement ortogonal di Rn. Kita tahu bahwa ruang nul dari A itu adalah subruang dari Rn, dan ruang baris dari A juga adalah subruang dari Rn. Dan ini nanti saling komplement ortogonal di Rn. Kemudian ruang nul dari A transpose dan ruang kolom dari A adalah komplement ortogonal di Rm. Kita tahu bahwa ruang nul dari A transpose itu adalah subruang dari Rm, dan ruang kolom dari A juga adalah subruang dari Rm. Jadi ilustrasinya adalah seperti di bawah ini. Yang di bawah ini adalah untuk matriks A. Jadi kalau misalkan ini adalah ruang baris dari matriks A, maka ruang nulnya adalah himpunan semua vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada pada ruang baris ini, yaitu adalah yang ini. Ini adalah ruang nul dari A. Jadi ruang baris A itu saling komplement ortogonal dengan ruang nul dari A. Demikian juga di kanan, ini kita melihat untuk A transpose. A transpose itu saling komplement ortogonal dengan ruang kolom A. Jadi kita misalkan ini adalah ruang kolom A. Maka ruang nul dari A transpose itu adalah semua vektor yang tegak lurus dengan semua vektor yang ada di ruang kolom ini. Dan itu nanti kita peroleh semua vektor yang ada di sini. Selanjutnya, teorema 488, ini pernyataan yang ekivalen. Ini adalah lanjutan dari sebab-sebab sebelumnya. Jika A adalah matriks berukuran N kali N, maka pernyataan berikut adalah ekivalen. Ini Anda sudah peroleh sampai di bab sebelumnya, Anda peroleh sampai determinan A sama dengan 0. Dan di sebab sebelumnya, Anda juga sudah mengetahui H, I, kemudian di bab ini kita tahu bahwa
ruang kolom dari vektor A itu merentang Rn. Jadi kalau A invertible, berarti nanti kalau A Anda reduksi menjadi dengan operasi baris, Anda peroleh matriks eselon barisnya, maka nanti semua hasilnya kan akan menjadi identitas ya. Sehingga kolom-kolom dari vektor A itu akan merentang Rn, dan baris-baris dari vektor A juga akan merentang Rn. Kemudian vektor kolom dari A akan membentuk basis pada Rn, dan vektor baris dari A juga akan membentuk basis pada Rn. Karena tadi saya katakan bahwa kalau Anda melakukan operasi baris elementer nanti untuk mendapatkan matriks eselon baris, maka matriks eselon barisnya adalah I. Kemudian A mempunyai rank N dan A mempunyai nulitas 0. Kenapa 0? Sebab kalau A itu adalah matriks invertible, maka AX sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial. Jadi ruang nolnya nanti nulitasnya adalah 0. Kemudian komplement ortogonal dari ruang nol A adalah Rn, sementara komplement ortogonal dari ruang baris A adalah himpunan yang berisi vektor 0. Ya. Demikian akhir dari subbab 48.